Pendidikan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yusma. Baiklah Ibu-Ibu, ini ada sedikit CV dari Bunda Korin. Bunda Korin itu nama panjangnya Korin Akwari Espesi MM. Ya, dia lahirnya di Bengkulu 4 Februari 1981. Beliau lulusan dari Psikologi Universitas Gadjah Mada dan lulusan dari Magister Manajemen Universitas Bengkulu. Konsentrasinya pengembangan sumber daya manusia. Kemudian dia juga sebagai nominasi Kartini Muda di 2011. Moto dari beliau adalah Majada Wajada. Niatkan semua untuk ibadah dan bermanfaat untuk semua. Karir beliau di tahun 2006 sampai 2018, beliau menjabatkan sebagai ASN di perwakilan BKKBN di Provinsi Bengkulu. Kemudian, beliau juga sebagai praktis parenting dan pengembangan SDM. Korin itu ada singkatannya Ibu-Ibu, yaitu C. C itu kreatif, O itu optimis, happy great day. Kalau seandainya ada ibu-ibu nih pengen konseling lagi sama Bunda, bisa di situ ada nomor Bunda ya. Tepuk tangan Ibu, kita sambut Bunda Korin. Baik, terima kasih banyak Mbak Sarini dan juga teman-teman dari tim Sisi semuanya ya. Makasih banyak. Kemudian untuk semua ibu-ibu hebat, ayah bunda yang hebat dan luar biasa, selamat juga hari ini kita ketemu bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan hari ini. Robbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ayah bunda yang dirahmati Allah, hari ini kita sama-sama belajar untuk bagaimana sih bisa mengatasi keadaan gadget pada anak-anak kita. Orang pertama yang memberikan gadget, yang menginformasikan, yang memperlihatkan gadget itu ke anak-anak kita adalah siapa ya bunda? Kita sendiri. Jadi memang ketika anak kemudian melihat ayah bundanya setiap saat pegang gadget, ayah bundanya tersenyum saat melihat status teman atau saat melihat kiriman WA, IG dan seterusnya, ayah bundanya begitu tidak pernah lepas dengan gadget, maka ayah bunda menjadi contoh pertama untuk kemudian dikopi, untuk kemudian hal itu juga yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Sehingga bisa saya katakan, anak-anak kita sekarang dibesarkan oleh gadget dari pagi, siang, sore hingga malam. Bahkan ada beberapa anak yang dia kalau mau tidur harus dengan gadgetnya, bangun tidur pun harus melihat gadgetnya. Saat tidak ada gadget, dia lebih kesulitan untuk hidup ketimbang ketika tidak punya ayah dan bundanya. Tidak dapat perhatian ayah bunda tidak masalah, tapi kalau tidak punya gadget, anak-anak jadi tantrum, jadi nangis, jadi marah, dan seterusnya. Banyak kondisi yang seperti itu, dan moga-moga mulai hari ini kita sama-sama berkomitmen untuk mengambil alih perhatian gadget ke anak-anak kita menjadi perhatian ayah bunda ke anak-anak kita. Karena ternyata ayah bunda itu lebih kreatif, lebih hebat, dan lebih luar biasa sentuhan kasih sayangnya daripada dibandingkan dengan gadget. Oke, boleh jawab di chat aja ya ayah bunda ya. Ada yang sudah waktu anak usia 1 tahun memberikan gadget, silahkan. Saya bunda begitu boleh. Atau yang ada yang 5 tahun. Usia 1 sampai 5 tahun ada yang sudah memperkenalkan gadget. Apalagi kondisinya sekarang lagi pandemi ya bunda. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA semuanya pembelajarannya menggunakan gadget. Atau malah ditunda sampai usia 17 tahun. Karena usia 17 tahun anak-anak udah dapat KTP, jadi udah bisa pegang gadget. Jawabannya ya, lebih banyak yang di bawah 5 tahun, yang 7 tahun baru 1 orang.
pencipta digitalisme seperti Microsoft itu kan diciptakan oleh Bill Gates, kemudian Apple itu ada Steve Jobs, itu memberikan anak-anak mereka gadget di usia 17 tahun. Dan mereka tidak memberikan gadget sama sekali ke anak-anaknya pada saat di bawah 17 tahun. Yang mereka lakukan di bawah usia 17 tahun adalah mengajak anak-anaknya bermain, mengajak anak-anaknya mengenal lingkungan. Dan ketika 17 tahun, saat anak-anak sudah siap menerima informasi, baru mereka berikan. Sudah ya, ini chatnya sudah cukup banyak ya, kita simpulin aja dari chat yang ada. Oh, ada ternyata satu orang yang memberikan anaknya di usia 17 tahun, luar biasa. Kehormatan banget ya buat bunda yang sudah menyiapkan anak-anaknya usia 17 tahun baru bisa punya gadget atau mungkin megang gadgetnya sendiri. Baik. Dari hasil chat ayah bunda, sepertinya 70% itu memberikan gadgetnya di bawah 5 tahun ya ayah bunda. Kemudian ada sekitar 30% itu yang di atas 5 tahun. Ada satu orang yang memberikan di umur 17 tahun. Nah, sekarang apa sih sebenarnya tujuan memberikan gadget pada saat itu? Pikiran kita memberikan gadget pasti pertama kali adalah untuk mengajarkan anak-anak kita. Ini ada juga nih yang luar biasa nih, ingin mengajarkan Al-Quran dari awal. Berarti ayah bunda pengen dari gadget itu anak-anak belajar tentang mungkin hafalan Al-Quran, berbagai macam bacaan dari imam-imam besar, seperti itu ya. Nah, ada hal positifnya juga, nggak semuanya negatif. Kemudian kita pengen supaya anaknya diem dan bundanya bisa kerja. Ini kayaknya banyak yang seperti itu ya, karena posisinya biasanya orang tua punya amanah untuk bekerja. Baik bekerja di dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian karena untuk mendiamkan anak menangis. Nah, ini luar biasa nih. Ketika dikasih gadget, anak-anak kita tuh ajaib banget ya. Bisa langsung berhenti menangisnya, langsung fokus ke gadget. Kecanduan gadget ini ayah bunda dalam berbagai penelitian sama dengan kecanduan melihat pornografi atau mungkin narkoba. Jadi memang agak berbahaya untuk anak-anak kita. Maka hari ini kita akan bahas sama-sama bagaimana sih tips dan triknya supaya anak-anak kita yang sudah kecanduan bisa kita minimalisir, yang belum kecanduan bisa kita cegah sama-sama. Seperti itu. Ayah bunda bisa belajar untuk bisa menjadi psikolog atau konselor buat anak-anaknya sendiri. Karena apa? Karena formulasinya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua itu diberikan amanah anaknya karena kita diyakini oleh Allah itu sanggup untuk bisa menjaga anak-anak kita, termasuk mengendalikan anak-anak kita dari gadget, seperti itu. Apa aja ciri-ciri anak-anak yang kecanduan gadget? Yang pertama, anak-anak menggunakan gadget hampir setiap hari. Bahasa kerennya no mobile phobia. Jadi ini fobia jenis baru. Kalau anak-anak sudah punya kecanduan atau mungkin ketergantungan menggunakan gadget lebih dari 4 jam sehari, maka ini sudah merupakan salah satu ciri ya, salah satu ciri anak kecanduan gadget. Jadi ayah bunda, boleh hari ini dilihat anak kita pertama kali dalam setiap hari bangun tidur, itu pakai gadget berapa jam. Misalnya pagi, subuh dia mau ngelihat status teman-temannya dari jam 4:30 sampai 5:30. Dicatat dulu ya, oh berarti 1 jam. Kemudian dia sekolah, mandi, dan seterusnya. Atau mungkin dia daring, dicatat lagi penggunaannya. Kemudian mungkin kalau daring karena memang itu kebutuhan bisa tidak dijumlahkan. Kemudian setelah daring ternyata dia mengambil kesempatan untuk main games misalnya 2 jam. Berarti tadi 1 jam ditambah 2 jam sudah 3 jam ya ayah bunda. Ciri-ciri berikutnya adalah anak-anak kita cenderung menutup diri dari lingkungan sosial. Ketimbang ngumpul di ruang keluarga, nonton bareng, ngobrol bareng sama ayah bunda, atau makan bareng di ruang makan, dia lebih cenderung di kamar sendiri. Atau mungkin interaksi dengan lingkungan sosial, dengan teman-teman juga terabaikan. Jadi mereka ketika dipanggil temannya main, atau mungkin ada acara silaturahmi, lebih cenderung untuk fokus ke gadgetnya saja. Jadi kalau bermain, maunya pakai gadget. Kalau misalnya belajar, itu harus lihat gadget. Kalau memang tuntutan pelajaran, nggak masalah. Tapi kalau semuanya harus dilihat di gadget, itu jadi
ketergantungannya berlebihan ya ayah bunda. Bahkan mau tidur pun nggak bisa tidur kalau nggak pakai gadget. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya adalah anak-anak cenderung tantrum. Tantrum itu ayah bunda ngamuk yang bisa muter-muter, bisa marah-marahnya sampai emosi keluar, kayak gitu kan. Bisa juga sampai yang meraung-raung, menangis, atau mungkin sampai ada yang membenturkan tangan, kepala, ke tembok. Itu lebih ini banget ya. Ketika tidak diberikan gadget, ketika tidak ada kuota, dia akan jadi marah-marah seperti itu ya. Oke, ciri yang kelima adalah muda-mudi. Mudi itu maksudnya kadang senyum, kadang marah, kadang nangis, kadang gembira banget. Tapi kita nggak tahu ini penyebabnya apa, karena ternyata aktivitas di gadget itu yang membuat dia muda-mudi. Dan jam tidurnya jadi berkurang, jam makannya jadi terganggu, karena dia lupa anak-anak kita lebih senang dengan gadget. Kemudian yang terakhir adalah, ciri yang terakhir adalah anak menjadi kurang fokus. Kalau diajak ngomong, dia ngomongnya ke arah mana, atau mungkin dia nggak nyambung seperti itu. Kemudian ketika berinteraksi, dia seperti punya kehidupan sendiri. Seperti orang autis yang dia terserah dia orang mau ngapain, yang penting saya gadget. Pernah juga kami melihat di satu tempat makan, ayah, bunda, dan anak-anaknya itu duduknya sama-sama di meja makan. Tapi ternyata tidak saling berinteraksi. Hanya sibuk dengan dunia gadgetnya masing-masing. Saling ketawa, tapi bukan ketawa antar keluarga, tapi ketawa dengan apa yang ada, tersenyum dengan apa yang ada di dalam gadgetnya masing-masing. Jadi, ayah bunda, ayo kita sama-sama merenung, apakah 6 hal ini ada dalam diri anak-anak kita, tapi sebelum ada dalam diri anak-anak kita, apakah ada juga dalam diri kita? Kalau memang ada dalam diri kita, yuk mari mulai hari ini kita sama-sama belajar untuk bisa mengendalikan gadgetnya. Jadi tidak jadi ketergantungan dan tidak candu, tapi bisa mengendalikan gadget. Kalau kita bisa, maka anak-anak kita juga pasti bisa. Dan semua proses ini ayah bunda tidak lepas dan tidak luput dari kehendaknya Allah. Jadi kami sangat meyakini untuk bisa tidak menjadi candu, itu hal pertama dan yang paling utama adalah kita benar-benar bisa harus mendekatkan diri pada Allah dan benar-benar bermohon pada Allah, karena yang maha membolak-balikan hati, yang maha mengarahkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan mau ngatasi kecanduan gadget pada anak dan pada diri kita sendiri. Apakah ayah bunda sudah tidak menduakan Allah, atau masih nanti dulu deh Allah, yang penting bales chat dulu, ini kan dari bos gitu ya. Mana dulu, ayo ditulis ya ayah bunda ya. Kadang ya, kadang tidak bunda. Jadi bermohonlah pada Allah, ayah bunda, mulai hari ini saya ingin mengatasi kecanduan gadget pada anak, maka saya mulai dengan diri saya sendiri untuk fokus sama Allah dulu, baru sama gadgetnya. Dari dasar, dari awal kita kasih tahu, nah harus, wahai anakku, hormatilah orang tua, sayangilah orang tua. Lebih hormat sama orang tua apa sama gadget? Lebih sayang sama orang tua apa sama gadget? Boleh disampaikan ke anak-anaknya. Karena ayah dan bunda butuh perhatian, butuh anak-anaknya untuk mematuhi ayah bundanya, seperti itu. Karena kalau itu tidak disampaikan ke anak, ketika kita bilang ada aturan, ada mungkin komitmen bersama untuk penggunaan gadget, anak-anak tidak akan peduli dengan ayah bundanya. Karena dia merasa gadget lebih patut untuk dihormati daripada orang tua. Nah, silakan tulis di nomor 2, ayah bunda, di kertasnya masing-masing. Apakah kita sudah mengajarkan anak-anak kita untuk menghormati kedua orang tuanya? Menyayangi kedua orang tuanya? Coba ditulis. Sudah apa belum? Apakah kita sudah menghormati dan menyayangi orang tua kita? Kalau kita ingin anak-anak kita menghargai dan menyayangi kita dibanding gadgetnya, maka itu pula yang harus kita lakukan ke orang tua kita. Karena Allah itu akan memberikan apa yang sudah kita lakukan. Oke. Nah, ayah bunda sudah belum mengajarkan ini, nomor 3. Cara mendeteksinya gampang ayah bunda. Nomor 3 ini ayah bunda bisa ajak ngobrol anak-anaknya, kemudian bilang begini, nak, kalau ayah bunda nggak ada,
Terus kalau nggak ada orang di rumah, atau kalau kakak atau adik lagi keluar kota dan tidak ada orang. Padahal aturannya tuh pakai gadget kan cuma 1 jam ya sehari. Nah, gimana apa yang kakak adik lakukan kalau misalnya ada gadget di sekitar kakak adik yang bisa kakak adik gunakan? Kalau dia misalnya akan bilang, saya tetap nggak mau ayah bunda, karena kenapa nggak mau? Terus kalau dia bilang, ya karena saya takut dimarahin ayah bunda, oh berarti nomor 2 sudah berhasil. Tapi kalau dia bilang, karena ada Allah yang maha melihat. Gak ada ayah bunda, gak ada siapapun, tapi ada Allah yang melihat saya, dan itu saya lakukan menjadikan saya jadi berdosa, maka saya gak mau. Saya cuma ingin melakukan main gadgetnya 1 jam sesuai dengan janji kita. Nah itu berarti nomor 3 ayah bunda sudah berhasil. Kalau belum bisa menjelaskan Allah, ayah bunda boleh ajak anaknya keluar dan bilang, nah, semua barang ini ada penciptanya. Mobil, ada orang yang nyiptain, buku, ada orang yang nyiptain, tapi ada yang maha menciptakan semuanya. Kayak pohon, bunda, ayah, itu adalah Allah. Jadi bisa dijelaskan seperti itu ya ayah bunda, gambaran Allahnya. Tips yang keempat adalah sabar saat menghadapi cobaan dan ujian atau masalah. Jadi, apa hubungannya Bunda Korin kok sabar menghadapi cobaan harus diajarkan sih? Kan ini tentang kecanduan gadget. Iya, saat dia nggak sabar untuk minta gadgetnya, kita harus kasih tahu, harus bersabar. Kita sudah ada komitmen pakai gadget misalnya hanya 1 jam dalam 1 minggu. Maka ketika ada keinginan untuk tidak sesuai perjanjian, kamu harus sabar gitu. Saat misalnya dia bilang, bunda aku kepengen banget, harus belajar sabar, seperti itu. Itu yang harus ditekankan. Tips keempat ini berguna juga saat anak-anak kita punya masalah ayah bunda. Kalau dia sudah belajar sabar, maka apapun masalah yang dia hadapin, nilai jelek, dibullying temennya, dimarahin pak guru bu guru, atau mungkin ketika dia misalnya ada luka saat jatuh dan seterusnya, dia akan belajar bersabar. Kemudian yang kelima, selalu berbuat kebajikan dan menjauhi larangannya. Jadi saat anak menggunakan gadget, dia tahu berbuat kebajikan berarti gadget hanya bisa digunakan untuk belajar, mengakses hal-hal positif, dapat informasi dan ilmu. Mau lihat YouTube, YouTube-nya mungkin yang berhubungan dengan pelajaran. Yang terakhir adalah mendekatkan diri pada Allah. Ini penting banget tips mengatasi kecanduan gadgetnya. Ajak anak-anak dan ayah bunda untuk benar-benar tunduk dan bersujud pada Allah dan berdoa, ya Allah mudahkanlah semoga kami bisa mengendalikan gadget ini. Baik untuk saya selaku orang tua maupun untuk anak-anak saya. Karena tidak ada yang tidak mungkin ayah bunda saat kita memohon pada Allah. Tipsnya yang lainnya adalah saya akan mengatakan ada 3 waktu untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak. Hal ini penting banget untuk ayah bunda karena beda anak, usianya beda juga. Kalau misalnya anaknya balita itu kayak gimana, kemudian umurnya SD kayak gimana, yang remaja seperti apa. Kalau dia sudah candu dengan gadget, tambah kasih sayangnya dan lemah lembutkan perilaku kita untuk bisa mengambil alih gadgetnya dengan ke kita. Jadi kita ini lagi bertanding nih, gadget atau orang tua gitu ya. Kemudian anak-anak usia ini, kalau dia candu gadget itu biasanya karena dia tidak terlayani dengan baik. Mungkin tidak diajak bermain, tidak ada waktu dari orang tua sibuk, atau mungkin memang inilah cara mengalihkannya. Nah, oleh karena itu, tips yang kedua adalah kita harus melayani anak dengan setulus hati. Misalnya dia mau ngajak main, ayo bunda aku pengen main boneka, ya udah setulus hati, ayo kita main boneka. Nah, jangan sampai, bunda nggak ada waktu, bunda sibuk, udah nih ambil aja gadgetnya, kamu main boneka di HP ya, gitu. Jangan. Kemudian tetap tegas, harus tegas ya ayah bunda. Misalnya, hari ini tidak boleh main gadget, kan kita harus ngurangin gadget. Tapi kita main yang lain. Ini namanya misalnya main karet, atau mungkin misalnya main tebak-tebakan, boleh. Dan tidak boleh memanjakan ayah bunda. Maksudnya memanjakan semua boleh. Nangis dikit, mau HP, udah dikasih, nggak boleh lagi, harus tegas. Terus bunda kalau misalnya dia nangis-nangis sampai muter-muter gimana? Nggak apa-apa, biarkan saja. Jangan sampai dia berpikir bahwa dengan aku nangis-nangis ada gadget. Tiap nangis ada gadget, nggak boleh. Jadi kita biarkan dia nangis, terus kita bilang, nah,
Kamu menangis-nangislah sampai selesai. Dan bunda dan ayah tidak akan kasih gadgetnya. Karena hari ini bukan waktu bermain gadget. Kemudian yang keempat, ayah bunda banyakin momen kebersamaan fisiknya, psikologis, dan spiritual. Maksudnya di sini bukan tawanan di lapas ya ayah bunda. Tapi maksudnya seperti kita punya pengendalian keras terhadap anak kita. Tegas gitu ya. Karena di usia 8 dan 14, dia harus sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nomor 1 adalah memahamkan hak dan kewajiban. Jadi ada gadget, ini gadget, hak kamu boleh pegang gadgetnya untuk misalnya 1, untuk daring. 2, dapat pengetahuan dan ilmu, boleh. 3, sesekali misalnya untuk menjalin persahabatan, silaturahmi, ke nenek, ke kakek, boleh. Kewajibannya tidak boleh menggunakan di luar misalnya jam yang ditentukan. Kemudian tidak boleh menggunakan gadget di rumah misalnya di ruang makan. Makan harus tanpa gadget misalnya. Di ruang keluarga ngobrol harus tanpa gadget. Itu harus ditulis, harus disepakati bersama. Emang bisa bunda 8-14 tahun anak-anak buat SOP atau aturan? Bisa ya bunda. Justru di usia itu mereka lebih cerdas ketika kita ajak duduk bareng-bareng, yuk kita tulis yuk apa aja aturan penggunaan gadget. Sama-sama disepakati. Jadi jangan kita yang aturannya A, B, C, tapi kita ajak ngobrol. Oke, menurut adik sama kakak apa aja nih aturannya? Itu bisa, insya Allah bisa. Kemudian yang nomor 2, memahamkan akidah. Jadi kita harus kasih tahu, gadget ini ada banyak sekali hal di dalamnya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Apa saja bunda yang baik? Yang baik itu adalah tadi, seperti hafalan Quran, bacaan Quran, dan seterusnya. Atau mungkin ilmu pengetahuan. Yang tidak baik ketika ada orang yang membuka aurat. Ada hal-hal yang tidak baik, misalnya tawaran untuk berjudi, dan seterusnya. Dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan, anak-anak tidak paham, ayah bunda. Akhirnya dia ngikut-ngikut aja. Kemudian, yang ketiga, pahamkan dengan kedisiplinan. Saat anak mulai tidak disiplin, ingatkan. Ayo kakak adik harus disiplin. Kan kita sudah komitmen ya bahwa pakai gadgetnya hanya boleh untuk daring hari ini gitu. Ditegaskan. Tegas nggak harus marah-marah atau dipukul, tapi tegas itu bisa dengan sikap. Usia 15-21 tahun, ayah bunda, harus seperti sahabat. Nah ini banyaknya kebalik nih. 15-21 tahun itu malah sebagai tawanan, gak seperti sahabat. Nah, dalam bayangan kita, seorang sahabat itu berarti kan bisa terima curhat, kemudian menerima anak itu apa adanya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ayah bunda supaya anak kita nggak kena kecanduan gadget adalah bangun kesadaran bahwa anak remaja itu sudah akil balik dan punya tanggung jawab. Tapi dalam bentuk persahabatan. Jadi benar-benar kakak adik itu udah masuk usia yang luar biasa. Dan di usia ini ada tanggung jawabnya. Secara spiritual sholatnya sudah tidak boleh lagi bolong-bolong. Kemudian penggunaan gadgetnya harus benar-benar disiplin dan bertanggung jawab. Yang nomor 2, orang tua sebagai sahabat dan tauladan untuk anak. Ajak anak-anak diskusi, apa saja sih tadi yang dilihat, atau mungkin hari ini penggunaan gadgetnya apa saja gitu. Oh bunda aku lihat YouTube, aku lihat misalnya Twitter dan seterusnya. Dan harus jadi tauladan ayah bunda. Kalau ingin anak-anaknya tidak fokus sama gadget, maka ayah bundanya juga jangan terlalu fokus dengan gadgetnya. Ada hal-hal saat bertemu dengan keluarga, gadgetnya dilepaskan. Nomor 3, orang tua bisa jadi tempat curhat atau konselor dan psikolog bagi anak. Maksudnya di sini, jangan sampai anak-anak kita lebih senang curhat di media sosial. Justru ke kita dulu, jadi kita boleh tanya, apakah kondisi adik sama kakak hari ini, gadgetnya gimana, teman-teman di media sosialnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, sebagai ayah bunda yang memahami anak usia 15-21 tahun, kita harus bilang bahwa, nah, kamu itu diciptakan Allah dengan sesempurnanya bentuk. Maka, nggak usah lihat yang ada di gadget, tapi fokuslah pada kelebihan dan potensimu. Jadi akhirnya anak itu lebih percaya sama ayah bundanya, lebih senang didampingi ayah bundanya ketika sedang mengakses gadgetnya.
Kalau dia ketergantungan gadgetnya sampai 24 jam, pengurangannya pelan-pelan ayah bunda. Jangan dari 24 jam terus langsung diambil, terus habis itu nggak boleh sama sekali. Itu nanti bisa bikin dia agak trauma. Jadi pelan-pelan. Ayah bunda harus bisa dalam setiap hari itu menanyakan, apa saja tadi yang diakses, tadi berteman dengan siapa saja di WA-nya, atau mungkin lihat Facebook-nya siapa aja, apa kejadiannya. Nah, dari cerita anak yang mengalir, kita bisa menganalisa anak kita ini punya masalah nggak dengan dengan teman-teman di media sosialnya, atau anak kita ini mengakses hal-hal negatif tidak. Karena begitu anak-anak ditanyakan apa yang kamu lihat dari gadget hari ini, terus dia diam lama nggak bisa menceritakan, berarti ada yang dia sembunyikan. Tapi ketika dia lepas menceritakan semuanya, berarti itu benar yang dia lakukan. Seperti itu ayah bunda. Di kegiatan anak-anak kita setiap hari itu juga harus terjadwal ayah bunda. Karena Allah kan memerintahkan kita untuk selalu memanfaatkan waktu dengan baik. Nomor 1, di subuh hari bisa dengan sholat, berdiskusi setelah sholat jamaah, bercerita tentang hal-hal baik. Di nomor 1 ini adalah momen penting atau golden moment untuk ayah bunda memberikan nasihat. Aduh susah bunda ngumpulinnya. Sebenarnya bukan susah, tapi tidak mau. Bisa kok ayah bunda. Diajak dulu kumpul anak-anaknya, diajak komitmen sama-sama. Habis sholat subuh kita sama-sama ngobrol yuk. Bareng 5-15 menit. 5-15 menit itu silahkan berikan petuah-petuah. Karena itu adalah saat yang penting juga untuk masuknya informasi pertama kali. Kalau pertama kali informasi diberikan oleh ayah bunda, maka dia akan siap menghadapi hari-hari berikutnya dengan baik. Tapi di waktu pagi itu jangan dengan kemarahan ya ayah bunda ya, dengan hal-hal baik. Kemudian yang kelima, di malam hari anak-anak bisa kembali berdiskusi, curhat, dan di sini juga bisa untuk penanaman akhlak. Nah kalau ini sudah dilakukan, satu hari itu sebenarnya anak-anak tanpa gadget pun nggak masalah ayah bunda. Nah, hanya saja komitmen untuk pembuatan jadwal ini harus disepakati bersama. Bukan hanya dari orang tua, karena yang menjalani bukan orang tua, tapi anak-anak kita. Terkadang hal ini kita lupakan. Kita berpikir, anak-anak kita udah gede, pasti udah bisa. Belum tentu ayah bunda. Bahkan setua kita pun, kalau nggak punya jadwal, itu pasti akhirnya lebih banyak mengakses gadget. Gitu ya. Iya. Dengan saya, Bu Karin, dengan Bu Witen Tireli dari SMA 11. Iya, luar biasa materi kita hari ini. Tapi ada satu permasalahan yang kami hadapi sebagai orang tua di rumah. Anak-anak kita ini saat ini berada pada usia transisi antara masa tawanan dengan masa persahabatan. Dan ada yang sudah masuk di masa persahabatan. Keteledoran kita memperlakukan mereka masih seperti di usia tawanan. Jadi ada tekanan, ada ketegasan sehingga anak kita lari dan kian menjauh dengan kita. Nah, apa tip dan trik kita supaya kita ini bisa menjadi idola bagi anak sehingga dia lebih cinta kita daripada gadgetnya? Terima kasih Bunda, kita tunggu konfirmasinya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik Ibu Wen maupun ibu-ibu yang lain. Bagi ibu-ibu yang tadi usia persahabatan harusnya dengan menjadi sahabat, dengan menjadi teman curhat, menjadi psikolog atau konselor buat anak. Tapi karena kita belum tahu ilmunya, kita jadinya lebih banyak marahnya, lebih banyak, nggak boleh, kamu tuh gini. Itu harusnya diberikan di usia tawanan tadi ya Bu. Jadi apa yang yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur? Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kan tipsnya tadi adalah bermohonnya kepada Allah. Jadi benar-benar bermohon pada Allah. Bermohon itu tidak hanya berdoa ya Bunda, tapi juga benar-benar bersujud dan mengatakannya begini. Kalau saya tipsnya, ya Allah, saya mohon bantuan dan kasih sayang. Jadi memang kita posisinya sangat merendah ke Allah. Jangan masih merasa saya seorang kalau saya mungkin dulu saya lulusan psikologi kok, saya dari UGM, saya pasti bisa mengatasi anak saya punya ilmunya. Ternyata tidak ayah bunda, tidak hanya seperti itu. Jadi memang kita harus bersujud dan memohon, ya Allah, saya memohon berikanlah kasih sayangmu untuk bisa supaya saya
menjadi sahabat anak saya, supaya anak-anak saya bisa menjadikan saya sebagai contoh dan sahabatnya dibandingkan gadget itu. Nggak apa-apa, kecilkan apa yang diinginkan ayah bunda. Karena Allah itu maha pengasih dan maha pemurah. Kalau biasanya kita pakai teori, jangan pakai teori lagi ya bunda, tapi fokus untuk benar-benar bersujud. Insya Allah ya bunda, tidak ada yang tidak mungkin. Akan ada banyak keajaiban saat kita meletakkan semuanya ke Allah dulu yang pertama. Yang kedua, yang harus dilakukan adalah kenali dulu anak kita ya bunda. Kalau perlu tulisin, dari kecil sampai remaja, usia persahabatan ini, anak kita punya kelebihan apa, kekurangan apa, hobinya apa. Kalau kesulitan boleh ke Mbak Rani ya, ke Korean Center. Nanti kita tes, bisa. Tapi sebaiknya ya bunda sendiri, karena yang memahami anak-anak itu kan ayah bunda. Tulis kelebihan, kekurangan anak kita dan hobi anak kita apa. Hobi itu dapatnya dari mana bunda Korin? Hobi itu dapatnya dari hal-hal yang bikin dia happy. Hal-hal yang menyenangkan buat dia. Dan setiap anak berbeda ya bunda. Ada yang suka mancing, ada yang suka ngoprek motor, ada yang suka misalnya bacaan Al-Quran, ada yang suka misalnya anaknya suka menulis. Dari hal-hal itu dekati anak dari situ. Jadi kita harus bermain peran menjadi seorang sahabat. Karena yang namanya sahabat itu akan menerima sahabatnya itu apa adanya. Berarti kita juga sebagai orang tua harus menerima positif anak kita apa, negatif anak kita apa, dan hobi anak kita apa. Kalau sudah, mulai dari bicara dari hal yang dia suka ya bunda. Jangan mulai dari yang dia nggak suka. Misalnya dia orangnya kurang disiplin, terus kita bilang, kamu itu nak, cobalah disiplin dikit. Yang ada dia nanti akan menjauh kalau dia sudah di masa persahabatan. Tapi yang harus kita lakukan adalah, bunda lihat kamu sekarang sudah disiplin ya. Nah, oh iya ya bunda ya, masa sih bunda? Biasanya bunda marah-marah terus, aku nggak disiplin. Iya, tapi sekarang bunda lihat kamu sudah sangat disiplin loh. Tinggalnya itu, berarti kita harus kembangkan mana yang dia. Tinggal kalau bangun tidur kayaknya harus dirapiin lagi deh nak. Menurut bunda seperti itu, apalagi kamu kan cewek. Nah, akhirnya dia senang. Dia happy, dia senyum, dia akan menjadikan kita sahabat. Kalau dia sudah masa-masa sudah sering kita puji tadi, kita dekati, masa-masa itu mungkin kurang lebih setiap anak memang berbeda. Tapi kalau sejauh yang saya lihat untuk bisa dekat dengan seorang anak itu butuh waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan ya bunda. Ini yang kita lakukan di Korean Center ya, dengan anak-anak yang memang di masa persahabatan. Kalau sudah 1 bulan kita lakukan pendekatan, itu sudah berhasil, akan mudah menaklukkannya. Jadikan dulu kita sahabat dan dia merasa kita adalah figur buat dia, bukan para artis atau orang lain di luar ini. Atau mungkin, nauzubillah ya, kalau ada yang punya pacar, biasanya kan karena orang tua kurang, akhirnya dia mencari pacar. Itu juga salah satu penyebab. Sekarang kita alihkan, gadgetnya tidak jadi masalah lagi, tapi orang tuanya adalah teladan buat dia. Kalau sudah 1 bulan pendekatan, memang berproses ayah bunda, nggak bisa langsung instan ya, apalagi kita sudah melakukan kesalahan, marah-marah di masa lalu. Jadi dia masih ada trauma nih, jangan-jangan ayah bunda mau deketin marah gitu ya. Nah kalau sudah pendekatan, maka baru kita coba buat komitmen, seperti yang tadi saya tulis. Harus ada aturan, harus ada tanggung jawab, harus ada kepercayaan. Kalau sudah, itu akan membuat dia punya harga diri dan kepercayaan diri ayah bunda. Kalau sudah, insya Allah gadget bukan masalah buat dia, dan kita akan jadi teladan dan sahabat untuk anak-anak kita. Gitu ibu, insya Allah ya. Jadi banyak-banyakin waktu untuk banyak ngobrol sama anak-anak. Kalau ayah bunda sibuk, mungkin luangkan 10 menit, 5 menit sebelum tidur, atau sebelum anak-anak kita setelah makan, kayak gitu. Itu saja. Anak-anak sebenarnya nggak butuh harus terus setiap saat didampingi, tapi saat bertemu itu berkualitas. Jadi lebih banyak menanyakan, apa kabar hari ini anakku? Kalau yang jarang bilang, wahai anakku yang baik, wahai cantik bunda, boleh kok ngomongnya kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita merasa lebay ya, masa ngomongnya kayak gitu, padahal semua pembelajaran di Al-Quran itu, ketika seorang ayah dan ibu mengatakan pada anaknya, pasti menggunakan wahai anakku. Seperti Ibrahim dengan Ismail, dia mengatakan bahwa wahai anakku, seperti itu. Kemudian, jangan lupa untuk apa sih pengalihannya. Jangan anak-anak
HP-nya diambil, wifi-nya dimatiin, tapi dia nggak tahu harus ngapain. Nanti stres juga. Harus ada pengalihan yang sesuai dengan minat bakat anak. Kalau jenis permainan, ada juga pertanyaannya jenis permainannya untuk anak-anak apa, Bunda? Sesuai dengan kesukaan dia. Kalau dia suka lebih ke benda-benda, boleh dengan Lego. Dikasih Lego, dia bisa bermain. Cara permainannya bisa ya Bunda kreativitaskan. Sekarang kita coba yuk, kita bermain peran. Dari Lego ini kita buat istana. Istana kita di surga nanti. Oh udah deh, itu bisa 4-5 jam. Ayah Bunda dia akan membuat Legonya jadi istana dan dia nanti akan bercerita. Bunda, aku pengen di istana ini nanti ada apa, dia akan cerita. Di sembari itu Ayah Bunda bisa mengerjakan pekerjaan lain. Gak harus didampingi terus anak-anak. Tapi lebih keren lagi kalau Ayah Bunda melibatkan anak-anaknya. Itu keren banget Ayah Bunda. Dan itu sudah saya coba. Jadi nggak perlu lagi yang namanya pusing saat masak, karena semuanya kita buat happy. Ayo kita masak sama-sama. Kakak bagian apa, adik bagian apa. Kalau lagi beresin rumah, ayo kita sama-sama beresin rumah. Ini loh cara beresin tempat tidur. Ini loh cara menyapu yang benar. Kita lomba yuk. Jadi akhirnya anak-anak terbiasa dengan aktivitas kita. Dan nggak usah khawatir dengan rumah yang berantakan. Karena itu membuat anak-anak kita cerdas. Ya Bunda, terima kasih Bunda. Jawabannya Masya Allah luar biasa Bunda. Ya bentar lagi kami akan menayangkan ya Bu video-video gimana sih caranya untuk mengendalikan anak dari gadget. Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Lagi. Masuk lagi. Terus. Ayo, semangat. Ayo, dulu. Lagi. Hari ini main apa? Main peran-peranan. Berperan sebagai? Dan anak murid. Gitu. Oke, silakan mainnya.